Hujan tembakan gas air mata terjadi saat aparat kepolisian berupaya membubarkan massa pendukung Rizik Syihab di kawasan Cempaka Putih, Jakarta siang tadi. Massa yang kocar-kacir berupaya menghindari aparat dengan melarikan diri ke arah Jalan Yosudarso. Dari penertiban ini, 5 pendukung Rizik Syihab ditangkap polisi. Akibat kericuhan ini, lalu lintas di kawasan Cempaka Putih sempat tersendat. Sebelum kericuhan ini pecah, aparat berupaya membubarkan massa lantaran berpotensi menimbulkan kerumunan di kawasan Cempaka Putih Barat. Pengadilan ada di Mabes. Pengadilan ada ini. Kita ngobrol dulu. Kalian mundur aja, kalian mundur. Yang masalah bukan prosesnya, pengadilannya. Setelah long march dan bernegosiasi, massa akhirnya diangkut truk untuk menghindari kericuhan lanjutan. Aksi ini sebagai buntut dari keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak permohonan banding Rizik Syihab atas kasus suap Rumah Sakit Umi Bogor. Dengan demikian, Rizik Syihab tetap divonis 4 tahun penjara. Selamat malam, kita bersama lagi di iNews Prime. Saya Latif Sregar. Lagi di tengah pandemi, kepala daerah tidak menunjukkan empati dengan tetap melakukan korupsi. Bupati Probolinggo ditangkap KPK karena jual beli jabatan. Bupati Probolinggo dan suaminya yang seorang anggota DPR saat ini tengah diperiksa di KPK. Warga yang meninggal dunia akibat ditabrak mobil dinas TNI dimakamkan. Suasana duka dan penuh haru menyelimuti prosesi pemakaman almarhum Alpi Maryansah yang meninggal ditabrak mobil dinas TNI. Almarhum meninggal tadi pagi saat dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Istri almarhum yang juga korban tabrakan saat ini masih dirawat. Keluarga berduka karena almarhum merupakan tulang punggung keluarga. Prosesi pemakaman dihadiri Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD, Brigjen TNI Terry Tresna Purnama. Ia tidak menjelaskan tentang kejadian tabrakan tersebut. Minggu malam kemarin, mobil dinas TNI AD yang diduga dikendarai anggota Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD menabrak sejumlah pedagang di kawasan Jembatan Item, Jatinegara, Jakarta Timur. 3 orang menjadi korban dalam peristiwa ini. Seorang di antaranya, yakni Alpi Maryansah, meninggal dunia. Jangan pernah melawan emak-emak, karena jika mereka mengamuk, mobil pun bisa digulingkan. Seperti di desa Wokumoro, Sulawesi Tenggara, emak-emak menggulingkan mobil dinas Pemda Buton sebagai protes perbaikan jalan yang tidak kunjung terbukti. Inilah aksi emak-emak warga desa Wokumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Munas, Sulawesi Tenggara yang mengamuk dengan menginjak-injak dan menggulingkan mobil dinas Pemda Buton Selatan saat melakukan aksi protes jalan rusak. Mereka kesal karena jalan tak kunjung diperbaiki. Jalan berlubang mengakibatkan banyak warga yang melintas mengalami kecelakaan. Di waktu kemarau, jalan menjadi berdebu sehingga mengganggu pernafasan. Sementara di musim penghujan, jalanan berlumpur. Masih terkait emak-emak pemirsa, karena kesulitan memperoleh BBM untuk melaut, puluhan emak-emak memboikot kegiatan stasiun pengisian bahan bakar. Emak-emak tersebut bahkan nekat memblokade jalan dengan perahu.
Inilah aksi emak-emak warga desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Munas, Sulawesi Tenggara yang mengamuk dengan menginjak-injak dan menggulingkan mobil dinas Pemda Buton Selatan saat melakukan aksi protes jalan rusak. Mereka kesal karena jalan tak kunjung diperbaiki. Kami mohon maaf pemirsa atas kesalahan gambar tadi. Kita ke Banten. Impian siswa SD di Pandeglang, Banten menggunakan toilet baru nyatanya masih sekedar angan-angan. Toilet bernilai fantastis sebesar 104 juta rupiah tersebut belum dialiri air. Beginilah kondisi toilet sekolah di SD Negeri Salapraya 2, Kampung Kadu Kotok, Kecamatan Jiput, Pandeglang, Banten. Bangunan seluas 4x7 meter ini menelan anggaran cukup fantastis, yakni sebesar Rp104.595.000. Namun mirisnya, di balik anggaran yang besar, toilet sekolah belum juga teraliri air. Toilet juga belum dapat digunakan karena belum terpasang pintu. Manfaatnya mah banyak, besar manfaatnya. Gitu, tapi WC eta hanya kal teu can bapanto. Gitu bae kana abdi mah. Dinas Pendidikan Pandeglang mengaku tidak mengetahui secara detail rincian anggaran pembangunan toilet kontroversial tersebut karena telah menyerahkan kepada konsultan. Ya, saya aja sebagai pengguna anggaran tidak bisa menyatakan itu kebesaran atau kekecilan karena yang lebih tahu persis tentang uang untuk dipakai apa dengan biaya berapa itu adalah konsultan perencana. Ketika dibuat oleh perencana ya kita setujui dong. Diketahui SD Negeri Salapraya 2 sejak dahulu tidak memiliki toilet. Para siswa yang sangat menanti hadirnya toilet sekolah harus kecewa lantaran toilet tersebut masih belum dapat digunakan. Terkait harga pembangunan toilet yang dianggap melebihi hal yang biasa, kita berbincang dengan Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik, Uday Suhada. Selamat malam, Kang Uday. Selamat malam. Ya, Kang Uday, apakah harga 104 juta untuk WC atau toilet seperti yang kita lihat di gambar tadi itu memang tidak wajar? Ya, tentu saja sangat tidak wajar karena ukuran 4x7 meter yang dibangun sebagai tempat untuk toilet anak-anak kita, anak-anak didik di SD, di sejumlah SD, kok nilainya sampai dengan 104 juta di Kabupaten Pandeglang. Iya. Di mana ketidakwajarannya? Apakah pembangunan gedung seperti itu, kemudian ada beberapa toilet dan ada tempat cuci tangan segala macam dianggap terlalu mahal? Pertama tadi, tidak dialiri air. Untuk apa dibuat toilet kalau tidak ada air? Padahal itu kan mestinya sudah ada sarana air bersihnya di situ. Ya. Ada air bersih aja belum tentu dia bisa terawat dengan baik, apalagi tidak ada air. Yang kedua, kalau melihat spesifikasi, misalnya pintu lah. Pintu yang dipakai itu kan bukan stainless, pintu biasa. Kemudian wastafelnya standar banget. Klosetnya standar betul. Kalau kita perhatikan di lapangan ataupun di pasaran, itu harganya sangat-sangat luar biasa jelek. Bayangkan bisa dilihat. Tidak dialiri air atau belum dialiri air? Yang jelas tidak dialiri air yang kita lihat di situ. Bahwa dia belum atau bagaimana kita tidak tahu. Yang jelas ini yang terjadi di Kabupaten seharusnya sudah dipakai atau baru taraf uji coba? Mestinya sudah bisa dipakai, nggak ada istilah uji coba begitu. Karena yang namanya toilet menjadi kebutuhan dasar bagi anak-anak didik kita dan guru-guru di sana sehingga mereka belajar dengan kondusif. Ini kok dibuat seenaknya, tapi anggarannya 104 juta. Di Kabupaten Pandeglang angkanya demikian. Ternyata di Kota Serang, Provinsi Banten, juga ada pembuatan toilet sejenis di sejumlah SD, ada sekitar 17 SD, yang anggarannya itu 134 juta. Lebih tinggi lagi, lebih mahal lagi. Dan ini memprihatinkan karena kondisinya sangat tidak sesuai dengan nilai yang semestinya. Ada teman jurnalis saya yang harga rumahnya subsidi itu cuma 125 juta rumah.
Rumah. Ini toilet. Iya, rumah. Ini toilet SD gitu. Tapi nilainya 134 juta. Yang benar aja gitu loh. Maksud saya begini. Iya. Kapan kawan-kawan aktivis menyadari bahwa harga ini tidak wajar? Mengingat pembangunan kan sebenarnya sudah berlangsung beberapa bulan sebelum hari ini ya? Ya, sekitar 5 hari yang lalu informasi kita peroleh dari sejumlah informan, saudara-saudara kita di pedesaan di sekitar SD itu, kemudian memberi informasi bahwa kok toilet ini kondisinya begini begitu. Apakah betul layak dengan harga sekian? Kemudian kita lakukan investigasi bersama teman-teman jurnalis dan di lapangan ya sangat memprihatinkan. Nantinya hasil investigasi ini akan dibawa kemana? Apakah akan dilaporkan ke kepolisian atau kemana? Yang pertama kita ingin mendapatkan penjelasan dari pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat. Karena yang pengguna anggarannya kan mereka. Kalau kepala dinas tadi misalnya menjelaskan bahwa itu diserahkan kepada konsultan, tidak boleh begitu dong, karena pengguna anggaran ini Anda begitu, nggak boleh cuci tangan, nggak boleh itu lepas tangan begitu. Kan misalnya bisa dengan kasat mata kok mudah membandingkan antara kok ini harganya untuk membuat sebuah unit WC kok nilainya sampai 104 juta. Ya, 104 juta untuk di Pandeglang dan 134 juta untuk di Kota Serang. Sementara kita lihat anak-anak itu membuka keran nggak ada airnya. Untuk apa? Begitu. Jadi yang unik justru. Yang unik, apakah kontraktornya ini sama atau ada sesuatu yang dicurigai dari penunjukan kepada kontraktor di Pandeglang maupun di Serang tersebut? Biasanya pekerjaan-pekerjaan yang kecil semacam pengadaan pembuatan toilet itu kan dilakukan secara secara mandiri oleh pihak sekolah bersama komite. Untuk apa? Untuk ada rasa tanggung jawab moral, untuk lebih efisien dari sisi biaya dan seterusnya. Rasa memiliki terhadap apa yang dikerjakan itu. Nah, di Pandeglang unik. Yang mengerjakan pihak ketiga, tetapi pihak sekolah, kepala sekolah dan ketua komite itu diundang untuk dilakukan bintek. Katanya bintek untuk hal-hal teknis. Lah penyelenggaranya pihak ketiga kok ngapain di bintek? Ini kan lucu sekali. Gitu. Begitu. Baik. Kang Ude Suhada, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Sebelumnya, anggaran mewah toilet sekolah juga terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Anggaran untuk 1 unit toilet nyaris mencapai 200 juta rupiah. Inilah toilet di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang sempat menyita perhatian lantaran memilih anggaran mencengangkan. Proyek pembangunan toilet ini menelan anggaran nyaris 200 juta rupiah dan mengundang kecurigaan. Meski senang dengan adanya bantuan toilet dari pemerintah daerah, namun pihak sekolah lebih membutuhkan perbaikan gedung yang sudah memprihatinkan. Pihak sekolah ya senang-senang aja dapat bantuan. Cuman 3 hari sebelumnya ada konsultan datang ke sini minta lokasi mau dibangunnya WC di mana. Saya nggak tahu ini dapat dari mana, saya gitu. Emang belum ada konfirmasi ke ibu belum, gitu saya gitu. Ya 2 orang gitu. Terus kemudian besoknya lagi minta lokasi di mana, kita unjukkan ke sana. Setahu ibu yang mengerjakan ada berapa pekerja? Ada 4, mandornya 1. Jadi 5 orang. 5 orang. Tapi itu juga suka gantian ke sekolah lain gitu. Kadang-kadang di sini ditinggal, ngerjain di tempat lain lagi gitu. Pemerintah Kabupaten Bekasi berdalih pembangunan toilet sebagai persiapan sekolah tatap muka di era new normal. Menurut warga setempat, anggaran fantastis tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dan menuai kecurigaan. Hanya sebuah kloset jongkok setara toto termasuk biaya pasang dihargakan dengan 838. Belum lagi urinoir ya, urinoir ya, urinoir itu kan untuk kencing ya. Itu sampai dihargakan 3.380.000 itu termasuk pasang. Belum lagi wastafel dihargakan per unit
dan biaya pasangnya 716.000. Yang lebih lagi miris, coba bayangkan ini hanya sebuah papan nama yang bahannya dari apa ya, dari banner. Ini berapa? Pengen tahu harganya di RAB? Ini kurang lebih 372.000. Tahun lalu, pemerintah Kabupaten Bekasi membangun 488 toilet untuk sekolah dasar dan tingkat menengah. Total anggaran mencapai 98 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2020. Sebuah tas bertuliskan "Awas, ada bom" membuat heboh warga kota Pematang Siantar. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Sebuah truk bermuatan gas LPG terbakar dan menyambar 2 mobil yang berada di sebelahnya. Sebelum menyambar ke mobil lain, truk tangki ini sempat meledak 2 kali. Puluhan petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan truk tangki agar kebakaran tidak meluas. Meski api berhasil dipadamkan, petugas tetap melakukan pendinginan terhadap bangkai truk tangki guna memastikan kondisi muatan LPG yang mudah terbakar aman dari ledakan susulan. Inilah proses evakuasi Siti Yuningsih, seorang ibu hamil yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Sampit, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Akibat kecelakaan ini, Siti langsung dibawa ke rumah sakit karena pendarahan. Evakuasi yang dibantu warga sempat berjalan dramatis lantaran sang ibu hamil nyaris pingsan. Kecelakaan bermula saat mobil korban yang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit disalip mendadak sebuah sepeda motor. Sebuah tas bertuliskan "Awas, ada bom" membuat heboh warga kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Tim Brimob Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara langsung mensterilkan lokasi sekitar penemuan tas tersebut. Temuan ini pertama kali dilaporkan oleh seorang pedagang yang sedang melintas dan mendapati tas dengan tulisan "Awas, ada bom". Setelah diperiksa polisi, tas ternyata berisi bongkahan batu. Inilah aksi warga Madiun yang kesal dengan ulah pengemudi mobil ugal-ugalan hingga menabrak gerobak sampah. Kemarahan tidak berlanjut menjadi pengeroyokan karena polisi langsung mengamankan pelaku. Saat interogasi, pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras karena tidak bisa fokus. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas sempat tersendat. Terperiksa dalam hal ini LPS dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Wajah penegakan hukum kembali tercoreng. Belum usai polemik tes wawasan kebangsaan KPK, kini Wakil Ketua Komisi Anti Rasuah tersebut justru terbukti melanggar kode etik. Lili Lintauli Siregar terbukti meyakinkan melanggar kode etik saat berkomunikasi dengan pihak yang tengah tersandung kasus hukum dalam kasus korupsi lelang jabatan Kota Tanjung Balai. Atas pelanggaran tersebut, Lili hanya disanksi pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 1 tahun.